Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Rahmadani Junza dengan NIM 2103696. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi yaitu metode pemisahan komponen berdasarkan perbedaan distribusi antara dua fasa, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Prinsip dari kromatografi ini yaitu distribusi komponen sampel antara dua fasa. Yang pertama itu ada fasa diam, yaitu cairan yang terikat pada permukaan padatan sehingga tidak dapat bergerak atau padatan itu sendiri. Kemudian ada fasa gerak, yaitu cairan atau pelarut atau gas pembawa yang tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa yang dipisahkan. Fasa gerak sering disebut eluen yang akan mengelusi sampel sepanjang kolom kromatografi melewati fasa diamnya. Baiklah, selanjutnya itu ada kelebihan kromatografi. Metode ini dapat dilakukan untuk jumlah sampel yang konstituennya sangat kecil, lalu bersifat selektif untuk senyawa organik yang multikomponen. Hal ini disebabkan karena interaksi fase diam dan fase gerak secara simultan terhadap senyawa-senyawa organik yang dipisahkan dapat memberikan perbedaan distribusi dan berakhir pada pemisahan senyawa-senyawa yang secara struktural sangat mirip sekalipun. Kromatografi lapisan tipis merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memisahkan suatu komponen dalam campurannya. Dalam kromatografi lapisan tipis, pemisahan dilakukan dalam suatu lapisan tipis di mana fasa diamnya disebarkan di atas suatu plat gas. Pemisahan ini karena proses kesetimbangan yang berturut-turut dari molekul komponen antara dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Mekanisme pemisahannya adalah adsorb, karena fasa diamnya berupa padat dan fasa geraknya cair, yang didasarkan pada adsorb komponen-komponennya pada adsorben. Selanjutnya ada kelebihan kromatografi lapisan tipis, yaitu yang pertama proses pemisahannya lebih cepat, lalu jumlah zat yang dianalisis sedikit. Kemudian KLT adalah metode yang sangat relatif sederhana dan biaya efektif dalam analisis kimia. Dan KLT merupakan teknik yang serbaguna yang dapat diaplikasikan untuk hampir semua senyawa. KLT juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu tidak memiliki resolusi tinggi, lalu terbatas dalam kapasitas pemisahan dan tidak cocok untuk senyawa-senyawa labil atau termolabil. Selanjutnya ada aplikasi kromatografi lapisan tipis. Yang pertama, analisis komposisi senyawa campuran dengan cepat. Yang kedua, mengetahui kesempurnaan suatu reaksi dan mengidentifikasi obat, ekstrak tanaman, dan preparat biokimia. Dan yang terakhir yaitu mendeteksi kontaminan serta pemalsuan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari alat KLT. Jadi pada gambar ini pertama kita melakukan penjenuhan chamber. Seperti terlihat pada gambar, ada sebuah chamber, lalu di atasnya terdapat tutup, dan fase geraknya yaitu merupakan heksana. Lalu platnya diberi garis tepi yaitu sebesar 0,5 cm pada bagian atas dan pada bagian bawah. Nah, tujuan dari penjenuhan ini yaitu agar dapat terdistribusi dengan sempurna. Kertas saring yang dipakai yaitu sebagai indikator untuk mengetahui bahwa chamber tersebut telah jenuh, yang ditandai dengan naiknya fase gerak tersebut dari batas bawah ke batas atas. Selanjutnya, plat alumina tersebut ditotolkan menggunakan pipa kapiler, lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh. Lalu fase gerak akan membawa sampel dari batas bawah
hingga menghasilkan suatu warna pada plat tersebut sampai ke batas atas. Tetapi tidak semua warna tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, maka kita dapat menggunakan sinar UV untuk melihat warna tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan warna yang terdapat pada plat tadi, kita dapat menghitung nilai RF, di mana rumus nilai RF yaitu jarak yang dilalui oleh zat yang dianalisis dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.